Shalom, selamat pagi, basudara, dong semua, om, tante, usi, ade dan kakak semua. Dong pun kabar apa kabar di pagi hari ini? Kita percaya kabar baik saja. Firman Tuhan bilang berketong di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 bahwa dari manakah datangnya pertolongan berketong, bahwa pertolongan berketong cuma datang daripada Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi ini. Kita percaya bahwa kasih karunia, pertolongan dan kuat kuasa daripada Tuhan Allah for ketong semua, menyertai ketong semua, rumah tangga, keluarga dan pekerjaan, om, tante, bapak, ibu, adik, kakak, usi, budong semua di pagi hari ini apapun yang dikerjakan. Tuhan Yesus berkati ketong dan topang ketong semua. Nah, hari ini tanggal 6 Mei 2020, katompung podcast ini akan terambil dari dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mari sebelum ketong baca akan dan ketong belajar akan, ketong tunduk kepala lalu ketong berdoa sedikit. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini ketong datang lagi, ketong bersyukur for semua anugerah dan kasih karunia yang Engkau mau sudah dan telah berikan for ketompung hidup di pagi hari ini. Karena itu ketong percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu ketong baca Alkitab nih, ketong percaya ketong iman bertumbuh atas apa yang Engkau sudah bicarakan for ketong di firman ini. Ketong minta tolong Roh Kudus for pegang ketong pun tangan, bimbing ketong pun tangan sepanjang hari ini. Lalu firman ini akan berkuasa di ketong pun hidup, lalu akan bertumbuh dan akan berbuah for ketong. Tangke banyak lagi Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menuntun ketong. Amin. Nah, saudara semua, mari ketong baca ayat ini lalu ketong belajarkan sama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kalau ketong rajin latih ketong pumbadang, akan memang bagus par ketong pumbadang. Mar akan pungguna cuma waktu ketong ada di dunia ini sa. Markat kalau ketong rajin latih ketong pung diri biar terus ikuala pung mau akan pungguna banyak par ketong. Barang Allah sujanji kalau akan pungguna bukan cuma di dunia nih sa, mar terus sampai di sorga lain. Jadi saudara, semua ada dua hal yang beta mau bagiakan per ketong. Yang pertama nih, Alkitab bilang bahwa latihan badan itu akan bagus saja per ketong pun tubuh nih. Tetapi ada batasnya juga. Karena batasnya kenapa? Bahwa tubuh fisik nih, manusia nih, dia cuma dikasih umur 70 tahun oleh Tuhan. Manusia juga dia terbatas. Dia terbatas dengan ada sakit penyakit di dunia ini, kelemahan dan lain sebagainya. Dan tubuh fisik ini akan hancur binasa oleh kematian. Tetapi ada pengharapan eskatologi for ketong. Pengharapan setelah kematian itu adalah ketong diam bersama dengan Bapa di surga. Mar Alkitab bilang untuk itu ketong harus latih ketong pun diri par beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah tuh bukan saja ketong hadir di gereja ikut kebaktian seng. Tapi ibadah itu ketong pun perilaku hidup 24 jam sehari. Mau ketong puji Tuhan di gedung gereja, di tanpa ibadah, di paramponan, di pelpri, dengan ibadah-ibadah wanita atau ibadah anak, apapun di luar itu juga ketong harus puji Tuhan. Jadi ketong pun kehidupan nih, ketong pun perilaku nih di luar gereja dan di kehidupan sehari-hari sama semua. Karena itu Kolose bahasakan akan begini, bahwa apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan Allah, bukan untuk manusia. Karena itu apapun pekerjaan kita, kalau ketong bekerja sebagai guru, PNS, sebagai dosen, apapun, ketong melayani Tuhan itu, ketong lakukan akan dengan baik-baik, dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan kemurnian. Pasti Tuhan Allah berkati ketong. Nah, kalau ketong di gereja juga, ketong jadi jemaat, ketong jadi jemaat, jadi majelis, ketong jadi penatua, pelayan Injil, ketong melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni. Kalau ketong sing melayani dengan hati yang baik, hati yang murni, ketong sing dapat upah, sing dapat pahala dari Tuhan. Karena itu, mari sorga itu menjadi bagian ketong pengharapan eskatologi for ketong semua. Setelah ketong nanti tubuh fisik ini binasa, ada kehidupan, yaitu kehidupan di sorga, kehidupan bersama dengan Tuhan Allah dan Allah Bapa. Karena itu dibilang bahwa ibadah itu penting, berguna untuk hari ini. Nah, di dalam ibadah itu penting. Ibadah itu adalah perilaku hidup ketong sehari-hari.
Nah, dalam masyarakat, jadi bukan ibadah dalam gedung gereja tiap hari Minggu saja, tapi ibadah itu adalah ketong bagaimana ketong hidup. Nah, ada dua ibadah yang Alkitab ajar per ketong, Bapak Ibu, Om, Tante, adik kakak, usi, dembung semua. Yang pertama adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bahwa berubahlah oleh pembaruan budi supaya ketong bisa membedakan ini kehendak Allah kah bukan. Nah, kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Ketong berubah tuh, ketong pun karakter, ketong pun kelakuan, ketong pun sifat gitu. Yang kedua ibadah yang murni. Ibadah yang murni adalah mengunjungi janda-janda, yatim piatu, para duda, lalu menolong mereka dalam kesusahan mereka. Itu ibadah yang murni. Mengapa dibilang ibadah murni? Karena pelayanan-pelayanan seperti itu orang tidak bisa dapat apa-apa dari pelayanan itu. Katong tolong janda, katong tidak dapat apa-apa. Katong tolong orang miskin, orang yatim, katong tidak dapat apa-apa. Nah, ada banyak orang yang melayani Tuhan dalam ibadah-ibadah yang murni dong. Kalau mau ibadah tuh supaya orang puji-puji dong, orang lihat dong, dan dong dapat apa-apa dari ibadah itu, dapat sesuatu. Karena itu, mari lewat dua hal ini, katong selalu bersyukur. Katong harus juga jaga katong pun kesehatan, tanggung jawab. Tetapi dengan tubuh fisik ini, tetapi jauh lebih penting adalah katong mempersiapkan katong pun masa depan di kekekalan nanti. Artinya bahwa katong beribadah. Ibadah katong menjaga katong pun perilaku hidup, katong pun tutur kata dan perbuatan sebagai anak Tuhan. Katong jaga katong pun kehidupan baik-baik, katong tercemar oleh keadaan dunia ini di sekeliling katong. Karena firman Tuhan Allah bilang for katong yang jelas dalam Mazmur pasal 1 itu bahwa berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat, menurut jalan orang benar, yang sendudu dalam kumpulan gosip, tukang duduk cerita orang, yang kumpulan pamabuk. Nah, tetapi kesukaannya, tapi dia pun suka, dia paling suka perbaca Alkitab. Tuhan Allah bilang bahwa dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, apa saja yang dia bikin itu akan berhasil. Tuhan berkati dia pun tangan, Tuhan berkati dia pun hidup, Tuhan berkati dia pun pekerjaan. Nah, itu yang kita mau ajarkan barkatong di pagi hari ini. Kiranya podcast ini dapat menolong katong untuk menjalani hari ini. Ingat, katong terus menjaga katong pun kesehatan, katong pun tubuh, terutama di wabah corona ini, virus corona ini, katong tetap hati-hati, waspada, pakai masker, tinggal di pakai masker. Apa yang bisa bekerja di rumah, kerja di rumah. Kalau mau pergi kerja di luar, bentar sebentar kerja, lalu balik ke rumah, jaga kesehatan, minum obat. Lalu yang kedua, ibadah itu penting. Ibadah itu dalam berbagai ibadah itu aspeknya bukan saja di gereja tanpa ibadah, tapi di rumah setiap hari. Ini adalah ibadah katong hidup itu adalah ibadah, tutur kata perbuatan di kantor, di gereja semua sama. Karena itu mari biarlah hal ini akan menjadi berkat for katong semua. Mari tunduk kepala lalu katong berdoa lagi. Tutup katong pun podcast di pagi hari ini. Tuhan Yesus, dan kebanyakan for apa yang sudah tercatat dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Katong dapat dua hal, bahwa katong harus merawat katong pun tubuh ini yang suatu saat juga akan binasa. Katong jagakan baik-baik supaya katong bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih for katong, supaya katong sengsaki sabaran-sabaran karena katong menjaga katong pun tubuh ini. Yang kedua, katong juga harus rajin untuk beribadah, karena ibadah mengandung janji untuk saat ini nih, dalam katong hidup di bumi ini, dan nanti saat ketiga katong sumati, katong memiliki pengharapan di dalam engkau di rumah Bapa di surga. Dan kebanyakan biar firman Tuhan ini jadi berkat dan jadi ingatan for katong pun hidup, supaya katong berjuang di dunia ini, supaya katong jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus katong berdoa, engkau memberkati katong pun pekerjaan hari ini, katong pun keluarga, rumah tangga, dan apapun yang katong kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dan pertolongan atas setiap katong di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Nah, saudara, sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Tuhan Yesus berkati katong semua. Shalom dan selamat pagi.